Selamat siang Pak Mamahan. Siang Ibu Mas. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Baik Pak. Sebelum kita memulai proses coachingnya, saya sebagai observer, pengamat yang akan melihat Bapak dengan coaching aktif. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya di sini, saya mau menyampaikan rubrik penilaian dalam observasi saya biar Bapak tahu. Untuk rubrik penilaian yang jadi acuan saya adalah proses percakapan nanti. Bapak sudah memiliki prinsip dari coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya juga Bapak mengetahui kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan saya harapkan dalam proses coaching nanti, percakapan jangan lupa menerapkan alur theta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam mengobservasi Bapak. Bagaimana Bapak bisa paham? Paham. Baik Pak. Sebelum dimulai coachingnya, di sini ada yang ingin saya tanyakan. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan nanti? Oke, nanti saya akan mencoba dulu di aktif ya. Dari bagian kompetensi ini, yang mana secara spesifik yang ingin dikembangkan? Yang lebih spesifiknya kalau menurut saya yaitu bagian di mana saya nanti jadi fokus pada sehingga menurut saya itu adalah satu bagian dari ya Pak. Lalu yang pertanyaan ketiga Pak, varian indikator ketercapaian atau tolak ukur yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching nanti? Ya, saya berharap yang pertama nanti berjalan dengan baik ya, dengan mendengarkan hati saya akan lebih terarah, lebih tahu, lebih merasakan apa yang dirasakan si coach, sehingga nanti si coach sehingga saya dapat apa namanya memaksimalkan potensinya si coach ini untuk bisa melakukan sendiri. Baik Pak, semoga proses coaching berjalan lancar. Hanya itu yang bisa saya tanyakan. Selebihnya Bapak bisa melakukan pertanyaan dengan coaching. Sudah siap? Iya. Baiklah, kita mulai proses coachingnya ya Pak. Selamat pagi Pak Aditya. Lalu gimana kabarnya nih? Sudah lama ketemu nih kita nih. Ya Pak. Sehat Pak. Sehat Pak. Jadi ini hari ini pagi ini Bapak ketemu dengan saya. Kira-kira kita ini mau ngomongin apa ini? Begini, jadi saya sedikit ada masalah. Jadi kebetulan ini kan karena saya lagi ikut pendidikan guru. Oh iya. Jadi beberapa planning atau rencana itu atau tugas-tugas yang ada itu saya suka lupa mengerjakan, apalagi ditambah pekerjaan yang dari sekolah sendiri. Jadi mana yang mau saya dahulukan atau mana yang ini saya juga bingung. Jadi mungkin pasangan bisa bantu saya untuk solusi atau masih saya kepala sedikit saya itu lagu saya Baik Pak Aditya. Ini sensitif juga ya Pak, tapi tergantung pribadi masing-masing ya Pak. Jadi intinya ini Pak Aditya ini arahnya ini karena sering lupa ya Pak. Itu mengerjakan tugas-tugas di program pendidikan guru penggerak ya Pak Aditya. Tapi sebenarnya Pak Aditya memang apakah sering lupa juga sebelum ada pendidikan guru penggerak? Gimana? sudah sih Pak, ya memang ya udah hal dari diri saya sih saya lupa. Jadi ya, sebelum dari pendidikan
selama ini, selama beberapa waktu ini ketika Bapak sudah mengikuti pendidikan penggerak, apakah tugas-tugas yang Bapak katakanlah lupa itu kira-kira itu lebih banyak lupanya atau masih bisa Bapak ikuti, Pak? Misalnya gini, lupa di ketika hari ini, tapi mungkin beberapa tugas yang lain lebih banyak tidak lupa. Jadi untuk kegiatan-kegiatan sebelum saya melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak ini sih Pak, dominan lupanya sih Pak. Tapi kenapa ketika mengikuti guru penggerak ini saya bisa ikuti, karena memang Pak Ditatornya mengingatkan kan Pak, ketika dari motivasi jadi kan ketika ibu itu mengingatkan kan cuman deadline waktunya kan sudah mepet Pak, jadi kan saya terburu-buru lah untuk melakukan itu. Kira-kira menurut Pak Aditya sendiri nih, supaya kedepannya paling tidak faktor lupa ini kan bisa berkurang ya pelan-pelan. Kira-kira apa yang mungkin, yang paling memungkinkan bisa Pak Aditya lakukan? Mungkin yang saya lakukan Pak, pertama membuat catatan lah ya Pak, agenda Oh iya, tanya. agenda, atau mungkin salah satu lagi solusinya ya minta bantuan teman untuk mengingatkan. Iya, Mungkin itu sih Pak yang memikirkan saya untuk saat ini. saat ini gitu ya Pak ya. Mungkin boleh juga dengan ada cara lain mungkin atau dari waktu atau manajemen waktu Pak, atau seperti apa ada alternatif lain menurut Bapak? Ya mungkin kalau dari sisi manajemen waktu sih Pak, ya mungkin saya mencoba memilih skala prioritas sih Pak. Mana yang lebih prioritas, yang itulah yang saya utamakan untuk mengerjakannya. Deadline-nya lebih dekat, mungkin itu dulu lah Pak. Luar biasa sekali nih Pak Aditya nih rencananya ini. Kira-kira ini Pak, dari rencana Bapak ini yang luar biasa ini kapan ini baru mulai rencana ini ya? Sudah bersahabat saya Pak. Oke Pak, jadi mungkin saya mengerjakannya dalam waktu depan, besok lah Pak, mulai saya membuat catatan kecil kan Pak, untuk kegiatan saya biar tidak terlewatkan dan tidak mengerjakan sesuatu itu mepet kan Pak. Terus Pak. Baik, ini sungguh luar biasa nih Pak Aditya. Jadi kedepannya pun Pak Aditya saya pengen tahu nih hasilnya nih. Setelah nanti Bapak melakukannya, mungkin di lain waktu kita perlu bincang-bincang, dan saya siap kapanpun untuk bisa nanti berbincang-bincang, membicarakan itu ataupun masalah lain Pak Aditya. Oke Pak, jadi mungkin kedepannya setelah saya menjalankan ini mungkin akan saya review sama Bapak gimana perkembangan diri saya Pak, untuk juga jadi bahan pertanggung jawaban saya buat hasil dari diskusi kita ini kan Pak. Kalau gitu Pak Aditya, ini nggak sabar saya menunggunya. Semoga nanti Pak Aditya sukses melakukannya, dan di tahap berikutnya kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak Aditya. Tapi boleh sambil diminum Pak Oh Aditya. boleh Pak, kasih. Dingin. Baik Pak Aditya, kalau begitu terima kasih banyak kedatangannya. Semoga sukses untuk kita ya Pak Aditya ya. Oke Pak, kasih Pak, maaf. Sama Pak Aditya. Tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak. Saya memiliki pertanyaan Pak. Iya. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Pak? Iya, kalau saya lihat perjalanannya coaching itu ya mengalir begitu saja. Memang saya berusaha dengan nanti kebetulan ini kan masalah personal atau pribadinya si coaching, sehingga si coaching sudah merasa nyaman untuk melakukannya, sehingga akhirnya si dari coach sendiri kan. Jadi yang menjadi indikator tercapai pengembangan yang diinginkan itu apa Pak? Oh, itu tadi si bisa menemukan masalahnya sendiri, karena saya fokus menjalankan, kita kan si ini akhirnya bisa membuat dirinya sendiri untuk menemukan masalahnya setelah proses. Saya memiliki beberapa catatan ini Pak.
coaching tadi. Nah, catatan yang saya lihat buat ini yaitu Bapak sudah memiliki prinsip sebagai kemitraan, kedua sebagai proses kreatif, yaitu berusaha menggali pertanyaan dari coaching terkait permasalahannya. Yang ketiga, Bapak sudah membuat pertanyaan berbobot sehingga coaching dapat menemukan solusinya. Jadi Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan yang tadi Bapak sudah lakukan coaching pada coaching? Terima kasih Bu. Tadi kan saya sudah menyampaikan tadi itu tetap juga akan saya coba karena sepertinya saya belum terlalu maksimal menggunakan tim, tapi untuk kompetensi yang lain juga termasuk apa namanya menyiapkan pertanyaan berbobot ini saya juga akan coba Bu kedepannya membiasakan diri agar nanti pertanyaan berbobot ini langsung bisa memaksimalkan potensi coaching untuk bisa menemukan solusinya. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu sungguh luar biasa, dan coaching ini dapat berjalan dengan baik. Dan pertemuan kali ini sampai di sini dulu Pak. Nanti kalau misalnya Bapak ingin menanyakan sesuatu kepada saya, tinggal calling saja saya Pak. Saya akan hadir untuk memberikan Bapak masukan-masukan untuk dalam coaching. Baik, terima kasih banyak Mas. Pak, terima kasih ya Pak. Silakan minum Pak.